Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya bagi kita semua, sehingga di pagi hari ini kita diperkenankan untuk kembali berjumpa dalam program Renungan Pagi, di mana pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dapat menikmati hari yang baru, di mana pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati tubuh, jiwa, dan roh yang diberkati oleh Tuhan. Kami tahu kalau kami ada, kami kuat, kami sehat, semua adalah karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh tolong kami, memberi hikmat, akal, budi, pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Beri kami Tuhan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membaca Alkitab di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan di pagi hari ini saya ingin memberi judul firman Tuhan, yaitu berserah pada Tuhan. Saudara, ayat pokok kita tadi menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Bagi bangsa Israel, bangsa Amalek adalah musuh yang harus diperangi. Mengapa, saudara? Karena bangsa Amalek adalah penghalang dalam perjalanan mereka atau perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, Amalek bagi kehidupan kita adalah segala kelemahan kita. Amalek ini memberi gambaran tentang kedagingan kita. Bisa menyangkut sifat, sikap dari manusia lama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka setiap orang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, di mana kita semua mempunyai tujuan
dari perjuangan hidup kita di dunia ini, yaitu masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan surga. Saudara, maka bagi kita, perjuangan kita di dunia ini adalah berperang melawan kekuatan-kekuatan musuh yang bisa saja sewaktu-waktu menghadang hidup kita, sewaktu-waktu bisa melemahkan hidup kita, sehingga saudara, kehidupan iman kita akan terus terbangun, kehidupan iman kita terus bertumbuh, bahkan semakin kokoh di dalam perjalanan iman kita menuju kota perjanjian Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat tadi berkata bahwa apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan secara hukum perang, seorang yang mengangkat tangan tentu di hadapan musuh itu menunjukkan tanda menyerah. Musa mengangkat kedua tangannya berarti dia merasa tidak mampu menghadapi Amalek. Dan Tuhan ganti berperang melawan Amalek. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika Musa merasa penat sehingga tangannya harus turun, Alkitab berkata bahwa Amalek mengalami kemenangan. Saudara, mengangkat tangan itu berarti menyerah. Mengangkat tangan juga berarti kita berada di pihak Allah. Artinya ketika kita menyerah, maka kita memberikan atau menyerahkan kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab juga berkata bahwa kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, masalah, persoalan, tekanan-tekanan hidup yang begitu luar biasa. Mari kita belajar seperti Musa, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Artinya kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk menolong hidup kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini saudara kita menghadapi situasi yang begitu luar biasa, karena untuk menanggulangi penularan virus corona ini, kita harus mengikuti satu ketentuan atau protap dari pemerintah yang mengharuskan kita untuk hanya di rumah saja, mengerjakan segala sesuatu dari rumah saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk menempatkan diri kita seperti Musa, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
kita harus mengangkat tangan kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan boleh menolong hidup kita. Kita tidak perlu panik dengan situasi yang ada. Kita tidak perlu harus merasa takut dengan situasi yang ada. Tapi marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan, masalah dan persoalan yang kita hadapi memang berat. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, kalau kita menghadapi dengan kekuatan manusiawi kita. Tetapi tidak demikian ketika kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia yang akan berperang ganti kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terkait dengan virus corona ini, saudara, sudah begitu banyak korban, bukan hanya dari masyarakat biasa. Tapi kalau kita perhatikan, ada juga yang menjadi korban dari pihak tenaga medis, dokter contohnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, bukankah dokter juga adalah orang yang sudah punya pengalaman, ya. Artinya seorang dokter dia sudah memiliki pengetahuan, dia sudah juga ada yang bekerja sekian lama, ya. Tetapi saudara-saudara, fakta membuktikan bahwa tidak sedikit juga di antara mereka yang menjadi korban karena virus corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan datang dan mengajar kepada kita. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Bukan cuma dengan masalah corona, Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi di dunia ini, Tuhan mengajar kepada kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Musa dan bangsa Israel berperang melawan Amalek. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, berserahlah kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi persoalan, masalah dan tantangan dalam hidup kita, ternyata kita tidak sanggup jika kita seorang diri. Kita perlu penopang, kita perlu orang-orang yang ada di dekat kita untuk memberikan support, memberikan dukungan agar kita tetap kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Saudara, berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan pasti akan tolong dan campur tangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Tuhan, itu artinya kita hidup juga mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan memang banyak, persoalan memang banyak, saudara. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Bersama dengan Tuhan, kita akan kuat. Bersama dengan Tuhan, kita akan melewati segala sesuatu, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita akan senantiasa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun tugas dan pekerjaan saudara,
Saya ingin katakan pagi ini, jangan pernah takut. Berserahlah kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah hidup kita. Orang yang berserah itu tanda dia memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, kita disegarkan kembali untuk semakin kita hidup dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini kami kembali dapat menikmati kebenaran firman-Mu yang sudah bersama-sama kami terima melalui renungan pagi ini. Mari tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, boleh menjadi bagian dalam seluruh kehidupan perjuangan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan terus dipuji, dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami akan menjalani semua aktivitas kami di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.